Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, dengarkanlah firman Tuhan yang memandu kita melakukan segala hal yang baik hari ini untuk kemuliaan-Nya, yaitu dari Amsal 31 ayat 8, demikian firman Tuhan. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sebagai murid Yesus, sesungguhnya kita adalah gereja. Karena demikianlah firman Tuhan, dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Sebagai bait Allah, sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja, kita diutus ke dunia dan diberikan tugas, yaitu yang pertama menyuarakan suara kenabian. Dalam menyuarakan suara kenabian, setiap gereja, setiap murid Kristus harus menyerukan pertobatan. Dan hal ini perlu kita lakukan pada hari terakhir ini, ketika semakin banyak manusia bergeser dari standar kebenaran dan standar moral mula-mula yang ditetapkan Tuhan di dalam firman Tuhan. Banyak pergeseran-pergeseran yang kita lihat. Semakin banyak angka orang yang ateis, yang tidak percaya kepada Tuhan. Maka sebagai orang percaya, kita harus menyerukan pertobatan, bahwa hidup kita hanya semata dari Tuhan, dan kemudian berpulang kepada Tuhan. Dan segala kehidupan ini kemudian kita pertanggungjawabkan kepadanya. Maka beriman dan percaya kepada Tuhan adalah satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan. Pelanggaran-pelanggaran yang lain, yaitu bergesernya kebenaran tentang yaitu kekudusan pernikahan. Ketika di Eropa, orang yang sejenis sudah diberkati kaum homo, dan kemudian mereka menyerahkan yaitu hak-hak ajasi manusia, dan sesungguhnya ini melanggar hakiki kebenaran yang mutlak tadi. Maka sebagai gereja, kita harus terus-menerus menyuarakan itu. Pada hari-hari terakhir ini, semakin banyak orang yang permisif, dan kemudian mau untuk menerima perceraian sebagai hal yang lumrah dan biasa-biasa saja. Tetapi sebagai orang yang percaya, sebagai gereja, kita harus membuka mulut untuk menyatakan bahwa itu salah dan menyerukan pertobatan. Yang kedua, menyuarakan kebenaran dan keadilan. Saudaraku yang terkasih, pada masa-masa terakhir ini, banyak orang yang bisu, tidak mau membuka mulut, takut untuk menyuarakan kebenaran. Orang-orang takut untuk menyuarakan kebenaran karena takut akan tekanan dan penindasan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa yang lalim. Bila semua orang sudah takut untuk menyuarakan kelaliman, di sana gereja harus hadir untuk menjadi penyambung lidah bagi orang yang bisu itu. Ketika semua orang sudah diam, maka gereja atau sebagai orang percaya harus berbicara dengan lancang, dengan lantang, untuk menyuarakan kebenaran, menyuarakan kritik sosial, dan menyuarakan keadilan itu supaya ditegakkan. Dan kemudian menyuarakan hukum Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ketika standar kebenaran semakin bergeser tadi, orang-orang percaya harus senantiasa menyuarakan firman Tuhan sebagai kebenaran yang absolut dan yang hakiki. Yang kedua, tugas daripada gereja atau orang percaya itu, yaitu harus membela semua hak-hak orang yang merana. Keberpihakan gereja terhadap orang-orang yang terpinggirkan, yang termarginalkan, harus nyata dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Kita harus hadir di sana, membela hak-hak orang yang dipinggirkan, hak-hak orang yang merana. Karena itu, saudaraku, kita adalah gereja, maka mari kita lakukan tugas panggilan kita di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, mampukan kami menyuarakan keadilan, menyuarakan pertobatan, menyuarakan kebenaran yang hakiki yaitu firman Tuhan, dan membela hak-hak saudara-saudara kami yang merana. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.